Om Swastiastu. Saya Gusti Ketut Sucipto, Bekal Desa DPKJ, yang pada kesempatan ini ingin memaparkan potensi yang ada di Desa DPKJ, di mana sesuai dengan visi kami, yaitu terwujudnya kebersamaan membangun Desa DPKJ yang mandiri dan berbudaya. Desa DPKJ merupakan desa yang salah satunya terletak di Kecamatan Denpasar Utara, di mana luas wilayah kami yaitu seluas 120 hektar, yang mana dari 7 dusun yang ada, kami mempunyai dusun yang khusus, yaitu Dusun Wanasari yang mayoritas agamanya agama Muslim. Keberadaan dusun-dusun yang ada di Desa DPKJ ini yang terdiri dari berbagai suku bangsa, baik dari Jawa, Madura, Bali, itu juga dari beberapa etnis, ada Tionghoa. Kami di sini merasa sangat bangga sekali. Kerukunan umat beragama yang ada di Desa DPKJ sangat toleran sekali, sehingga ini merupakan salah satu contoh toleransi umat beragama yang ada di Desa DPKJ. Ini salah satu pusat permukiman yang ada di Kota Denpasar, di mana pertumbuhan masyarakat semakin meningkat. Jumlah penduduk Dauh DPKJ tahun 2023 18.945 jiwa, dengan rincian laki-laki 9.445 jiwa, perempuan 9.500 jiwa, sedangkan jumlah kepala keluarga yaitu berkisar 5.448 kakak. Dengan upaya terus menggali potensi warga dalam bidang kesehatan, sosial, kemasyarakatan, dan pendidikan, demi mendukung pelayanan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Desa DPKJ, didukung oleh perangkat desa yang kompeten dengan tetap menjunjung prinsip Sewaka Dharma untuk menjamin kenyamanan masyarakat dalam menyelesaikan segala urusan administrasinya di kantor desa. Selain itu, institusi pemerintahan desa kami juga bersinergi dengan lembaga lainnya seperti BPD, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan ada juga beberapa aset desa yang dikelola oleh Desa DPKJ seperti gedung kantor desa. Kemudian kami juga memiliki badan usaha milik desa yang bernama Sabta Mandiri. Kemudian ada PKT dan TPS 3R yang merupakan salah satu solusi bagi kami untuk bisa mengurangi permasalahan sampah yang ada di desa. Setelah masuknya program Kampung Keluarga Berkualitas pada tahun 2016, Desa DPKJ mulai mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan lingkungan serta tingkat pesertaan ber-KB yang semakin meningkat, yaitu sebanyak 77,17%, di mana program intervensi pemerintah lintas sektor menjadi lebih terorganisir ke dalam kampung KB DPKJ, baik dari segi infrastruktur maupun dari segi kesejahteraan masyarakatnya. Dalam kegiatan Poktan, Desa DPKJ terdiri dari 8 kelompok BKB yang berintegrasi dengan kegiatan Posyandu, 3 kelompok BKL yang berintegrasi dengan Posyandu Lansia, 2 kelompok BKR, dan 1 kelompok UPPKA. Serta dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa DPKJ telah membentuk TPPS Desa dan 19 tim pendamping keluarga dengan melibatkan unsur tenaga kesehatan, KPM, PKK, kader, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan perangkat desa lainnya yang terus melakukan pendampingan dan pemantauan kepada keluarga beresiko stunting di Desa DPKJ. Kedepannya, semoga kampung keluarga berkualitas di Desa DPKJ
semakin berkembang sehingga masyarakatnya semakin maju dan berkembang. Kami selaku Duta PAUD dan Bunda Literasi ini sangat mendukung program keluarga berkualitas, di mana keluarga berkualitas di sini yang dimaksud yaitu bagaimana kita selaku Duta PAUD dan Bunda Literasi menuntaskan suatu yang namanya stunting. Untuk itu kita sering mengadakan kunjungan ke bawah dan melakukan suatu program pendekatan, yaitu program pendekatan kami di sini selaku Duta PAUD dan Bunda Literasi, yaitu melalui pola asuh. Itu sangat penting, yaitu terutama pendampingan orang tua terhadap anak-anak, baik itu pertumbuhan dan perkembangan anak. Seperti pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah kita harus mengetahui pertumbuhan anak dari usia 0 sampai 5 tahun, bagaimana pertumbuhan anak. Apakah tinggi dan berat anak itu sudah sesuai dengan umur mereka. Sedangkan untuk perkembangan, sejauh mana perkembangan anak yang kita ketahui dari 0 sampai 5 tahun itu yang sangat kita perlukan. Sehingga kalau kita sudah bisa mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak ini, dan kita sudah bisa menjaga mereka sejak dini, sehingga nanti anak itu untuk risiko stunting menjadi sedikit. Itulah manfaat kami selaku Duta PAUD dan Bunda Literasi. Dan peran kami di sini juga sangat besar atau sangat berpengaruh. Selain kami mengadakan kunjungan-kunjungan ke sekolah, kami juga sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke posyandu. Di sana kami langsung melihat sejauh mana kader-kader kami sudah melakukan pergerakan-pergerakan di bawah dan memberikan suatu penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, baik itu mengenai stunting, yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak, dan gizi yang sudah kita sering informasikan sejauh mana gizi yang telah diberikan. Dengan adanya kampung keluarga berkualitas di Desa Daun Purikaje telah mendirikan sekolah Sri Kandi Desa Daun Purikaje. Kami mendapatkan pengetahuan dan kesadaran pentingnya keadilan gender, di mana laki-laki dan perempuan memiliki dan kewajiban yang setara. Menambah kapasitas kami sebagai perempuan marginal di desa agar berani bersuara. Misalnya pada saat musdes, berani memberikan usulan yang dapat mensejahterakan kami sebagai perempuan marginal di desa. Dengan adanya sekolah perempuan, kami sering ikut sertakan dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pemdes maupun Pemkot, serta sosialisasi sadar hukum, pelatihan untuk UMKM, sehingga bisa menjadi bekal untuk kami menambah pendapatan ekonomi. Kami juga mendapatkan pembelajaran modul tentang kesehatan reproduksi, sehingga menambah wawasan kami tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan melakukan screening dan tidak menganggap tabu bila membicarakan tentang kesehatan organ reproduksi kami, serta mengetahui bahaya perkawinan anak dan kehamilan yang berisiko. Setelah mendapatkan wawasan tentang keadilan gender, kami menyadari bahwa perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, baik pendidikan maupun nutrisi, sehingga kami sebagai seorang ibu atau calon ibu penting mendapat asupan nutrisi yang baik agar melahirkan generasi yang sehat, bebas stunting. Ketika memahami tentang keadilan gender, kami sadar bahwa perkawinan anak tidak boleh lagi terjadi karena bisa terjadi kehamilan usia muda dan berisiko stunting. Posyandu memiliki peranan penting dalam penurunan stunting. Setiap bulannya, para balita diukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, dan lingkar kepala untuk mengetahui kesehatan dan tumbuh kembang balita. Misalnya tentang makanan gizi seimbang yang diperlukan balita. Nah, di Posyandu kami juga menerapkan menu PMT, yaitu yang mengandung 4 bintang, yakni karbohidrat,
protein hewani, protein nabati, sayuran yang banyak mengandung vitamin dan zat gizi yang diperlukan balita tentunya. PMT tersebut dikemas dalam makanan yang akrab dengan balita, misalnya nugget, sushi, kroket, dan lain sebagainya, ada sandwich. Itu merupakan makanan-makanan yang akrab di balita, namun bahannya dibuat dengan bahan yang mengandung 4 gizi seimbang. Dibuat yang langsung bisa dilahap oleh balita, jadi tidak dibuat secara terpisah, namun balita sekali makan semua menu gizi bisa langsung masuk ke dalam tubuh balita. Nah, tentunya itu kami harapkan tidak hanya sekali, namun ibu balita bisa menerapkannya di rumah dalam bentuk makanan yang sudah kami edukasi di Posyandu. Balita-balita yang mengalami kekurangan gizi atau berat badan kurang itu akan kami rujuk di puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tak hanya itu, Posyandu di daerah Purikaja juga memberikan pelayanan kepada ibu hamil, yakni berupa penyuluhan kesehatan dan juga pemberian makanan tambahan. Jadi setiap bulannya ibu hamil akan diukur lila maupun berat badannya. Untuk ibu-ibu hamil yang mengalami kondisi KEK atau kekurangan energi kronis akan kami segera rujuk ke puskesmas terdekat. Jadi jika ibu hamil sehat, bayi yang dilahirkan sehat, maka secara otomatis angka stunting bisa ditekan. Kami dari Warung PKK mempunyai program dengan manfaat untuk memberdayakan perempuan dan partisipasi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat Desa Daun Purikaja dengan membantu para pegiat UMKM. Dengan memberdayakan perempuan dan berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan, kita di Warung PKK meningkatkan pendapatan ekonomi untuk keluarga UMKM, terutama buat ibu-ibu yang memiliki balita. Adapun Warung PKK memberikan contoh PMT yang inovatif dalam mengolah makanan, misalkan puding kelor, kroket kentang, nasi bento, dan lain-lain, agar menumbuhkan selera makan untuk balita yang suka pilih-pilih makanan. Awal mula saya kerja pada karya tunai yang disebutkan PKT, ketahanan pangan yang ada di Desa Daun Purikaja. Setelah itu setelah setahun berjalan, ilmu-ilmu yang saya dapati di PKT saya terapkan di rumah saya sendiri, sehingga saya ingin menerapkan ilmu itu. Pertama saya mulai dari 100 ekor atau 200 ekor menjadi 4 kandang yang isinya 400 ekor yang disebut dengan ayam sarung. Setelah ada kenaikan pendapatan, kenaikan pemberian bibit menjadi 900 ekor dengan jumlah kandang 18 kandang. Yang hasilnya saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang akhiri dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.